Pemirsa, catatan Badan Pusat Statistik Nasional, Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2022 meningkat terakhir penangkapan Bupati Bangkalan, penangkapan Rektor Unila dan belum juga tuntasnya kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Terbukti kasus korupsi masih menghantui segala lini kehidupan dan beberapa langkah pemberantasan telah dilakukan oleh KPK. Namun apakah hal itu sudah cukup? Yang memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA yang jatuh tepat pada hari ini 9 Desember, apa saja pemirsa catatan pemberantasan korupsi yang harus segera dibenahi? Sudah bersama dengan kami bergabung peneliti dari ICW Kurnia Ramadana. Selamat pagi Mas Kurnia, sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Kurnia. Apa catatan terbesar Anda dalam pemberantasan korupsi di tanah air? Iya, belakangan waktu terakhir hampir setiap aspek itu mempunyai permasalahan yang cukup serius dalam konteks pemberantasan korupsi. Misalnya, baru 2 hari yang lalu, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Di luar aspek demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya, ada permasalahan korupsi yang rasanya luput dibahas oleh masyarakat. Bisa dibayangkan, 5 delik korupsi yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi dipaksa masuk di dalam RKUHP, dan kabar buruknya adalah hampir semuanya hukumannya turun, khususnya dalam konteks pemenjaraan. Bisa dibayangkan kalau di catatan tahun 2021 itu rata-rata hukuman koruptor di persidangan hanya 3 tahun 5 bulan penjara dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi ke depan, kalau dalam konteks RKUHP yang mana hukumannya anjlok, maka bukan tidak mungkin hukuman tersebut akan lebih ringan. Beberapa waktu sebelumnya kita mendengar bagaimana rancangan undang-undang pemasyarakatan, bagaimana terpidana kasus korupsi diberikan karpet merah oleh pemerintah dan DPR untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana umum karena perlakuannya sama. Terus kita bisa merefleksikan bagaimana hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang kian jauh dari apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kepercayaan publik kepada KPK semakin anjlok. Misalnya dalam konteks komisioner KPK yang mempunyai permasalahan etik. Kemudian yang kedua, bagaimana kasus-kasus yang ditangani oleh KPK tidak jelas ujungnya seperti apa. Misalnya dalam konteks kasus Gubernur Papua, Saudara Lukas NMB, sampai hari ini kita tidak tahu perkembangan kasusnya seperti apa. Alih-alih diberitahukan, justru masyarakat melihat bagaimana pimpinan KPK, khususnya Pak Firly Bahuri, justru hadir menyambangi tersangka kasus korupsi. Jadi ada permasalahan yang cukup serius di luar tadi, bagaimana aspek hukum ketika Hakim Agung di Mahkamah Agung terjerat kasus korupsi. Tentu ini pertama kali dan menjadi warning, menjadi alarm keras bagi institusi peradilan agar bisa menjaga integritas pada masa-masa mendatang. Oke Demikian Mas secara Kurnia, umum. celah di mana terbesar dari beberapa tentunya temuan dari ICW ini yang melanda sejumlah sektor? Celah di mana yang akhirnya bisa masih sampai dengan saat ini sulit untuk dicegah atau bahkan paling besar untuk penanganannya? Misalnya dalam konteks ada disorientasi politik hukum yang diperlihatkan oleh pemerintah dan juga negara. Apa permasalahan di sana? Tentu tidak bisa kita lepaskan dalam konteks komitmen politik dari pemerintah dan juga DPR. Berulang kali masyarakat ingatkan betapa bahayanya jika menurunkan hukuman korupsi, betapa bahayanya jika kita memberikan karpet merah kepada koruptor untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Namun sayangnya aspirasi masyarakat itu tidak cukup baik didengarkan, tidak cukup baik dipertimbangkan sehingga kondisinya seperti ini. Kalau dalam konteks penegakan hukum, bagaimana konteks kepemimpinan dari Ketua Mahkamah Agung membuat sistem yang ketat agar tidak terjadi komunikasi, hubungan langsung maupun tidak langsung dari
majelis hakim dan juga pihak yang berperkara itu bisa dilakukan. Jadi pemberantasan korupsi secara umum baiknya tidak hanya dijawab dengan jargon, tidak hanya dijawab dengan sesederhana mungkin kalau dalam konteks pelayanan publik, tidak cukup hanya dijawab dengan memasang spanduk zona berintegritas, tapi harus ada tindakan, harus ada pembangunan sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang baik. Dengan kondisi politik hukum seperti ini, dengan kondisi penegak hukum seperti itu, maka kita wajar untuk pesimis ke depan pemberantasan korupsi akan semakin baik. Saya rasa hal itulah yang paling tepat untuk direfleksikan dalam konteks memperingati Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2022. Demikian, Mas. Dengan hal ini, Mas Kurnia. Oke, Mas Kurnia, kalau dari indeks ini kan sempat mengalami penurunan ya dalam kasus penanganan korupsi karena memang pimpinan KPK yang saat ini, Firly Bahuri, mengatakan lebih mengedepankan pencegahan untuk korupsi. Dan tadi juga Mas Kurnia mengatakan bahwa tidak cukup untuk hanya jargon saja. Bagaimana untuk upaya pencegahan KPK untuk saat ini dalam pencegahan tindak korupsi untuk sejumlah sektor, Mas Kurnia? Ya, saya ambil beberapa contoh ya yang sempat mengemuka di masyarakat dalam konteks pencegahan korupsi. Meskipun kita memahami isu pencegahan korupsi ini dampaknya tidak bisa secara langsung, tapi harus melewati beberapa periode baru terlihat misalnya dalam konteks pendidikan anti korupsi. Tapi ada beberapa kegiatan dari KPK yang rasanya penting untuk dikritisi atas nama pencegahan korupsi. Misalnya, ketika KPK menyambangi lembaga pemasyarakatan atau penjara untuk menanyakan atau membuat video testimoni dari para pelaku korupsi dengan atas nama mereka bisa menginspirasi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tentu kegiatan seperti itu kami khawatir hanya sekedar seremonial belaka tanpa jelas filosofinya, tanpa jelas kegiatannya, dan sudah barang tentu tanpa jelas dampaknya. Jadi dari sana, leading sektor pemberantasan korupsi seperti KPK saja tidak bisa merumuskan kegiatan pencegahan korupsi yang konkret Oke. dan bisa diterima oleh masyarakat. Ini yang menjadi catatan serius. Kami memahami memberantas korupsi tidak hanya sekedar menindak, tapi harus mencegah dan juga memastikan seluruh penyelenggara negara bisa benar-benar pro terhadap pemberantasan korupsi. Tapi pencegahan yang seperti apa? Itu yang penting untuk dijawab oleh penegak hukum khususnya KPK hari ini. Demikian. Oke, menjawab juga tentunya dari ini ya, salah satu catatan pasal yang menuai kontroversi, diskon pidana seumur hidup jika koruptor berkelakuan baik, menyambut dengan penjelasan Anda sebelumnya juga Mas Kurnia. KPK menjelaskan bahwa KPK diberi mandat sesuai pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau bisa bekerja sesuai dengan aturannya sendiri dalam menangani perkara koruptor. Tanggapan Anda, apakah ini bisa seefektif itu tentunya untuk bisa memberikan efek bahwa kita bisa bekerja secara jor-joran? Ya, sejujurnya ketika saya membaca pemberitaan itu, Pak Firly mengatakan KPK memiliki undang-undang sendiri, saya bisa pastikan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum bingung membaca statement itu. Kenapa? Karena di dalam RKUHP sudah ditegaskan seluruh delik tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Tipikor dinyatakan tidak berlaku, yang berlaku adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada pasal 5, pasal 11, pasal 12, dan juga pasal 13. Sorry, pasal 12 masih eksis di Undang-Undang Tipikor. Jadi dari sana ada kesesatan informasi yang diberikan KPK kepada masyarakat. Kalau kita cermati memang perbedaan kepemimpinan Pak Firly dengan periode-periode sebelumnya, ketika delik korupsi itu diturunkan di dalam RKUHP, dulu saat kepemimpinan Pak Agus Raharjo, KPK adalah lembaga negara pertama yang merespon itu. Mereka menyatakan menolak delik korupsi dilemahkan di dalam RKUHP. Tapi apa yang kita lihat dalam konteks KPK hari ini? Mereka lebih banyak mendiamkan ketika ada pelemahan sistematis pemberantasan korupsi dari jalur legislasi.
Maka dari itu, mestinya penegak hukum seperti KPK bisa membawa aspirasi masyarakat dengan tegas menolak pelemahan korupsi di dalam RKUHP. Selain memang tadi apa yang ditanyakan dalam konteks pelemahan pemberantasan korupsi. Jadi di sana Oke. kita bingung. Satu sisi pemerintah ingin memperkuat pemberantasan korupsi, namun di sisi yang lain kita ditawarkan dengan produk legislasi yang amat sangat membahayakan pemberantasan korupsi mendatang. Oke, Demikian. Mas Kurnia, kalau kita lihat dalam data sebelumnya yang kami tampilkan juga dari BPS menyatakan bahwa perkembangan setiap tahun paling tidak dalam range 5 tahun itu kesadaran dari ini ya masyarakat perilaku anti korupsi itu meningkat untuk data BPS-nya. Mungkin apakah ini juga bisa dikatakan bahwa sebenarnya dalam segi publik sebenarnya kesadaran itu sendiri sebenarnya sudah cukup meningkat? Ya, tentu bisa dipahami seperti itu. Bagaimana konteks korupsi di sektor pelayanan publik misalnya, yang banyak melibatkan masyarakat juga, selain dari keterlibatan pelayan publik tersebut. Misalnya dalam konteks mengurus administrasi kependudukan, masih ada praktik pungli, masih ada praktik pemerasan, masih ada praktik penyuapan. Namun data BPS itu mesti dipastikan agar sistem pencegahan di sektor pelayanan publik juga memitigasi ada interaksi yang banyak dengan masyarakat. Karena interaksi yang banyak tersebut tentu membuka celah praktik korupsi yang besar. Kita tahu bersama dalam konteks mengurus pelayanan publik hari ini memang ada perbaikan, namun tidak sedikit juga yang belum dibenahi. Dalam konteks isu-isu yang berdekatan dengan masyarakat, misalnya isu kesehatan, mengakses pendidikan, itu mestinya pemerintah dapat memastikan agar pelayanan-pelayanan publik tersebut jauh dari praktik korupsi, terutama yang paling sering tampak hari ini adalah praktik pungli. Saya Ya. rasa tindakan-tindakan seperti itu yang paling banyak melibatkan masyarakat secara langsung, selain dari isu gratifikasi juga yang penting untuk masyarakat ketahui dan jauhi praktik korupsi itu. Namun bukan hanya dari aspek masyarakat, tapi dari aspek pegawai pemerintah pun harus dipastikan bisa mengedepankan nilai integritas atau dengan kata lain pro terhadap pemberantasan Kesadaran korupsi. itu ditingkatkan. Demikian. Baik. Oke, Mas Kurnia, di Hari Anti Korupsi Sedunia di hari ini, apa harapan ke depannya? Apa upaya pencegahan konkret agar dapat meningkat lagi nih indeks untuk kesadaran anti korupsinya ini? Ya, selain indeks kesadaran yang penting untuk dijadikan tolak ukur juga indeks persepsi korupsi. Kita tahu di tahun 2020 sebelumnya indeks persepsi korupsi kita anjlok dari angka 40 ke angka 37. Meskipun ada perbaikan di tahun 2021 naik satu angka dari 37 menjadi 38. Lalu tadi indeks perilaku anti korupsi. Jadi ada beberapa hal yang memang penting untuk dipertahankan, seperti tadi indeks perilaku anti korupsi. Tapi ada juga yang harus dibenahi. Kalau bahasanya mungkin lebih tepat, ada yang harus direformasi total, yaitu kebijakan pemberantasan korupsi. Di tahun 2022 ini, kita sudah mencatat dan membahas bagaimana regulasi-regulasi inti pemberantasan korupsi dilemahkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi ke depan harapan yang paling penting adalah adanya reorientasi politik hukum pemberantasan korupsi sehingga bisa memperbaiki pertama dari aspek penegak hukumnya, kemudian yang kedua dari aspek persidangannya, kemudian yang ketiga bagaimana para pelaku korupsi itu bisa dimaksimalkan hukumannya dan tidak diberikan keistimewaan atau privilege atau bahkan tindakan sama dengan tindak pidana umum lainnya. Tentu itu bukan sesuatu yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Namun di waktu yang sama, bagaimana masyarakat bisa bersama-sama untuk menjauhi, memerangi, dan melaporkan tindak pidana korupsi ke penegak hukum ketika mengetahui ada praktik-praktik penyelewengan di sekitar masyarakat. Demikian.
Terima kasih peneliti ICW Kurnia Ramadana sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih.